Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi global. Hari ini Donald Trump mengancam akan menghancurkan ladang gas yang dimiliki oleh Iran jika Iran kembali menyerang Qatar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini perang di Timur Tengah semakin lama semakin panas, teman-teman. Kemudian kita lihat bahwa futur saham Amerika Serikat ini jatuh setelah Wall Street juga mengalami kegagalan. Jadi gara-gara perang di Timur Tengah, coba kita lihat teman-teman. Ini berapa harga minyak Brent sekarang? Wah, naik teman-teman, ini naik $111 teman-teman. Jadi minyak Brent naik $111. Kemudian kita lihat apa dampaknya terhadap Amerika Serikat. Wah, ini kita lihat bursa saham langsung rontok teman-teman. Jadi gara-gara perang minyak naik, bursa saham langsung rontok. Nasdaq hari ini amblas 355 poin, SP 500 amblas 91, kemudian Dow Jones juga amblas 768 poin teman-teman. Jadi dampak dari Timur Tengah itu juga berimbas ke market kripto. Kita lihat di sini Bitcoin turun 4,6%, diperdagangkan di angka 70.687. Kemudian Ethereum juga turun 5,84%. Kemudian kalau XRP juga sama teman-teman, ini turun sekitar 3,69%, diperdagangkan di angka 1,46 US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat total kapitalisasi pasar di market kripto, teman-teman bisa cek di TradingView. Jadi hari ini total market kripto ini uang yang beredar di market kripto hari ini ada di angka 2,41 triliun US dollar. Ini mengalami penurunan teman-teman. Jadi selama 3 hari berturut-turut uang keluar dari dunia kripto. Kemudian kita lihat terjadi dead cross. Ini kelihatannya untuk total kapitalisasi pasar market kripto ini akan banyak uang keluar dari market kripto dan ini akan berdampak negatif terhadap pasar kripto teman-teman. Jadi ini kita lihat uang mengalir keluar 3 hari berturut-turut, kemudian ditambah lagi terjadi dead cross di indikator stokastik, garis biru memotong garis kuning ke bawah. Namun kita hari ini akan melihat untuk perkembangan XRP teman-teman. Jadi XRP juga tidak kebal terhadap kondisi yang ada di market kripto secara keseluruhan dan juga kondisi yang ada di Selat Hormuz. Kita lihat di sini untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 1,46 US dollar, turun 4,48% teman-teman dalam 24 jam terakhir. Kemudian di sini kita lihat kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh XRP ini mencapai 89,52 miliar US dollar. Ini menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Kemudian untuk volume dalam 24 jamnya turun 11,76%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP di angka 2,93 miliar US dollar teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa itu 3,84 US dollar. Itu terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018. Jadi XRP pernah menembus harga 3,84. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,46 berarti sedang diskon 61% teman-teman. Diskon 61% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan melihat di sini mengapa XRP turun 3,92%, bahkan hari ini turun lagi 4,5%. Ini mengikuti penurunan pasar yang lebih luas, yang terutama dipicu oleh penurunan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi pergerakan ini menunjukkan bahwa XRP itu bergerak sejalan dengan beta pasar tanpa adanya katalis khusus untuk koin ini berdasarkan data
yang tersedia, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa penurunan XRP ini mencerminkan penurunan pasar kripto secara umum dengan total kapitalisasi pasar turun 4% dan Bitcoin turun 4,51% dalam periode yang sama. Jadi tidak ada faktor makro spesifik yang dijelaskan sebagai penyebab penjualan ini, namun korelasi tinggi menunjukkan bahwa XRP bergerak sesuai dengan sentimen pasar secara umum yang saat ini berada di wilayah fear menurut indikator Fear and Greed Index, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa penurunan ini bukan karena faktor XRP, tetapi melainkan mencerminkan pergeseran resiko di seluruh aset kripto, teman-teman. Apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor? Jadi yang harus kita perhatikan adalah bahwa pergerakan harga Bitcoin di kisaran 70.000 US dollar karena kemungkinan besar itu akan terus mempengaruhi arah XRP dan altcoin lainnya. Artinya kalau misalkan Bitcoin turun di bawah 70.000, itu harga bisa mempengaruhi XRP. XRP akan juga ikut terseret, teman-teman. Tapi kalau Bitcoin bisa naik lagi di atas 70.000, maka XRP juga optimis akan mengalami kenaikan. Oke, teman-teman, kita akan lihat untuk secara tren. Jadi walaupun 3 hari berturut-turut mengalami penurunan harga, tetapi secara tren sebenarnya untuk jangka pendek ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman, karena harga masih berada di atas MA13 dan MA21, ditambah lagi terjadi golden cross di mana MA13 memotong MA21 ke atas. Jadi secara tren jangka pendek ini sebenarnya untuk XRP ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk analisa teknikal dari TradingView. Kita lihat di sini untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average itu menunjukkan sinyal pembelian atau buy, namun untuk osilator netral. Kemudian kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini kita lihat sinyalnya adalah sinyal netral, teman-teman. Artinya baik pembeli maupun penjual ini masih mengamati market, mereka belum memutuskan untuk masuk membeli maupun menjual. Itu mayoritas psikologi dari market seperti itu, sehingga kita lihat sinyalnya adalah sinyal netral pada hari ini. Oke, teman-teman, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.